Halo guys, kita ketemu lagi sama Susan JS ya. Kali ini kita mau bikin kue ketan Srikaya Pandan ya. Gampang sih bikinnya ya. Ini video untuk di playlist kue kedoyananku ya. Atau juga bisa buat cemilan, bisa buat dessert ya, bisa buat makanan penutup ya. Yang maknyus pokoknya. Ya, mula-mula kita perlu ini ketan ya, yang udah kita cuci bersih ya. Kita pilihin kalau ada yang hitam-hitamnya. Nah, kita rendam selama kurang lebih setengah jam ya. Kalau ketannya pulen ya nggak perlu direndam, langsung dibikin aja ya. Ini ada garam setengah sendok teh, kita tuangkan. Terus ini ada setengah saset vanila. Nanti di atasnya, lapisan atasnya kan kita mau pakai pandan ya kan, pasta pandan nih. Udah ada wanginya gitu. Jadi biar wangi dua-duanya, lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, yang ditambahin vanila tuh ininya beras ketannya. Nah, ini ada santan kental ya, 250 ml. Nah, ini untuk setengahnya ini kita taruh di ketannya ya. Ini saya belinya kan pagi di pasar ya. Nih sekarang udah agak siang sore gitu ya. Saya baru sempat, jadi ini ditaruh di kulkas dulu, nggak apa-apa. Ini kan nanti mau dikukus dan dimasak ya. Ini adonan buat lapisan atasnya. Adonan lapisan atasnya sih ini ada 100 gram gula putih ya. Kalau mau pakai Srikaya yang gula merah itu juga boleh ya. Nah, ini kita tuang dulu guys, setengahnya. Oke, sedikit lagi. Nanti kita tambahkan air deh. Nah, kalau cuma santan aja kan dia nggak cukup nanti ya. Tambahkan sedikit air nanti. Ini kita aduk-aduk dulu. Kalau mau ditambahkan ya buat lapisan atasnya Srikayanya ya, pakai potongan nangka itu juga boleh. Tapi kalau misalnya nggak mau habis dalam satu hari, sebaiknya jangan ditambahkan potongan nangka karena dia akan cepat basi gitu ya. Simpen di kulkas boleh sih, paling bertahan 2 hari ya. Kalau misalnya nggak mau member keluarganya sedikit ya kayak saya gitu ya, ya makanya paling 2 hari ya, taruh di kulkas boleh, tapi jangan tambahin potongan nangka deh, ntar cepet basi ya. Terus udah gitu kita perlu ini telur ya, 1 butir, kita aduk, kocok lepas. Ya, terus udah gitu ini boleh kita tambahkan ke dalam nih adonan lapisan atasnya. Lapisan atasnya mau dikasih Srikaya Duren itu juga boleh guys ya. Nah, kalau Srikaya Duren dia kan nggak ada butiran-butiran kayak nangka gitu, jadi dia lebih awet gitu. Nah, ini adalah tepung tapioka, nih guys, tepung tapioka ya, atau tepung aci. Nah, kalau kita nggak punya maizena, ini kita jadi penggantinya aja. Nah, ini 1 sendok makan ya guys, 1 sendok makan kita tambahkan. Terus ini ada terigu 75 gram ya, kita ayak dulu biar dia nggak menggumpal ya. Ini juga ada di tag My Daily ya guys. Nah, ini kita aduk. Nah, udah.
Nah ini telurnya kita tambahkan. Kita aduk rata. Kita aduk. Tapi ini lapisan atas dan lapisan bawah sebaiknya kita matangkan dulu yang lapisan bawah ya guys. Kita panasin dulu kukusan ya. Nanti kalau udah kita tambahkan sedikit air, airnya ditambahkan kurang lebih 1 centong ini aja coba ya. Nanti kalau udah mendidih si kukusannya, nah baru kita masukin dan kita kukus selama 25 menit ya guys. Nah guys, ini kukusannya udah bunyi ya. Tandanya airnya udah mendidih, tuh kan. Nah sekarang kita masukin ini adonan ketannya ya. Nih, tadi ditambahkan air 1 centong gitu ya, udah cukup ya. Nah kita taruh di tengah. Awas hati-hati panas. Nah kita tutup. Ini kita sekelilingnya pakai kain basah ya guys, agar si air embunnya itu jangan netes-netes ke adonannya kita ya, adonan kuenya kita. Kalau pakai yang loyang kukusan ukuran kecil ya, itu yang apa? Yang tutupnya kaca kayak gitu, itu kan lebih kecil. Nah itu tutupannya dibungkus aja pakai lap basah gitu ya sekelilingnya. Jadi pas waktu diangkat dia tuh tinggal angkat gitu. Nggak perlu kayak yang ini kan harus cepet dan dimiringkan gitu ya. Oke, kita proses guys. Udah saya tambahkan pasta pandannya secukupnya aja. Kita mau hijaunya segimana? Ini kurang lebih cukup ya menurut saya ya. Ini udah cukup rata. Ini kita taruh setengah sendok teh garam ya, kita aduk lagi. Kita aduk dalam keadaan dingin dulu agar nanti pas waktu udah kena panas ya, dia tuh kan cepat mengental tuh. Jadi dia udah lembut ya, dia udah teraduk rata gitu. Ini yang tadi saya tambahkan sedikit air ya guys, kurang lebih setengahnya ini ya. Dasar sih si apa gelas takarnya gitu. Nah kita aduk lagi ya guys. Ini kita masak di atas api kecil ya. Sementara tepung berasnya kita masih kukus ya dengan api sedang. Nah ini kita aduk terus guys agar tidak gosong ya. Nah begitu udah kena panas dia tuh langsung menggumpal gitu. Langsung mengental ya, bukan mengumpal, mengental. Oke, kita proses dulu ya. Ini udah 25 menit ya. Ini kita angkat dulu lap basahnya. Nah, kita angkat dengan cepat dan balikan. Nah, kita cobain beras ketannya. Udah mengembang ya dia ya. Udah matang. Kita matikan dulu. Kita angkat dulu guys. Nah guys, di adonan ketan yang masih panas itu kita tuangkan adonan lapis yang kedua ya. Nih, adonan pandannya gitu. Kita tekan-tekan pakai centong nih biar dia rata. Ini kental nih guys, kayak bubur sumsum ya. Soalnya kalau dia nggak kental itu dia akan turun kan airnya ke bawah. Jadi ketannya kita jadi nggak lapis-lapis gitu, jadinya turun ke bawah ya, jadi nyampur gitu. Nah ini kita ratakan dulu guys. Jadinya nggak begitu halus deh saking kentalnya.
Oke, guys, ini udah rata ya, adonan atasnya yang pandan ya, serikaya pandannya. Ini kita ini aja, kita tepuk-tepuk kayak gini, jadi dia akan padat sendiri dan dia akan apa sih rata sendiri ya, dan dia mengeluarkan minyak dari santannya. Karena kita pukul-pukul kayak gini ya, dia jadi apa rata gitu, jadi mengkilap kan, kelihatan bagus ya. Oke. Ini udah cukup rata. Nah, si kukusannya udah bunyi. Sekarang kita masukin. Sebelumnya airnya udah ditambah ya guys, kalau enggak nanti kurang. Ups, panas panas. Ini gimana nih caranya? Nah, kita masukin pelan-pelan. Ups. Guys, ini udah 20 menit ya. Kukusannya udah saya matikan. Ini kita keluarkan. Kita angkat dengan cepat dan miringkan. Nah, dia udah makin halus ya. Tadi kan sebenarnya adonan atas dan bawah itu kan udah mateng ya kan. Pas waktu kita ratakan kayak gitu sebenarnya udah bisa dimakan. Tapi biar adonannya atasnya itu lengket sama yang bawah ya. Pas waktu kita makan tuh jadi kue pas waktu kita potong. Nah itu harus kita kukus lagi ya 20 menit. Ini kita angkat, nanti kalau misalnya udah agak dingin ya, kita potong dengan pisau yang diolesin dulu pakai minyak sayur biar jangan lengket ya. Oke guys, dukung ya untuk channelnya Susan ZS agar bisa mencapai 1K sub dan 4K watch hour ya. Ini bisa juga untuk sarapan guys, sarapan nikmat ya. Sampai ketemu lagi, bye.